Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, kita sudah melangkahkan kaki memasuki tahun baru tahun 2023. Masa depan masih misteri, apa yang akan terjadi? Maka kita awali tahun baru ini dengan mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Bacaan pertama menyajikan berkat Tuhan itu bagi kita. Untuk menjalani tahun yang baru, kita anak-anak Tuhan tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu mengira-ngira dan meramalkan hal-hal yang tidak pasti. Apa yang akan terjadi memang benar, kita tidak tahu pasti apa yang bakal terjadi pada tahun-tahun yang akan kita jalani. Apakah tahun ini akan menjadi tahun yang lebih berat dan lebih sulit ataukah tidak? Namun dalam setiap hal yang serba tidak pasti, setiap orang beriman diperkenankan mengawali dan memasuki tahun baru dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan memberkati kita. Kita awali tahun baru dengan membawa bekal, dengan membawa perlengkapan, dengan membawa senjata, yaitu berkat Tuhan sendiri, yang akan menguatkan dan menyegarkan kita. Memang kita harus tetap bekerja dan berjuang keras di tahun yang akan kita jalani. Untuk itulah terlebih dahulu kita perlu dikenyangkan dan disegarkan oleh Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22-27 memuat janji. Sebenarnya bukan hanya janji tetapi jaminan, garansi dari Tuhan sendiri. Jaminan apakah yang diberikan Tuhan bagi kita ketika memasuki tahun yang baru dalam ayat tersebut? Pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau, barangkali berarti kita tidak akan mempunyai semua yang kita inginkan, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Tuhan memberkati engkau mungkin berarti bahwa kita akan hidup dengan tak berlebihan, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan melindungi engkau, barangkali berarti perjalanan hidup kita tidak akan selalu lurus, tidak akan selalu mulus. Mungkin kita harus menempuh banyak bahaya, menghadapi banyak tantangan, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai binasa dan celaka. Apa kita percaya? Itulah soalnya. Saya masih ingat proses belajar naik sepeda ketika saya masih kecil. Wah, lama sekali. Setiap kali saya takut jatuh, saya justru tidak bisa mengendarai sepeda dengan baik. Tetapi lambat laun saya yakin kalau saya bisa, meskipun harus bekerja keras. Ketika saya belajar naik sepeda, ayah saya selalu mengikuti dari belakang. Dan saya yakin ia tidak akan membiarkan saya jatuh, sehingga saya terus belajar dan belajar. Akhirnya saya bisa mengendarai sepeda dengan baik. Apakah kita percaya bahwa Tuhan berada di belakang kita dan siap menolong kita? Jaminan bahwa Tuhan bersama kita itu sudah cukup bagi kita. Apalagi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati dan melindungi kita. Lalu apalagi yang masih kita takutkan? Saudara sekalian, jaminan Tuhan yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Jaminan Tuhan yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ungkapan dalam bahasa Ibrani, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memang asing di telinga kita, orang Indonesia. Namun ungkapan ini akan menjadi lebih jelas bila saya menyebutkan kebalikannya. Betapa ngerinya kalau Tuhan tidak menyinari kita dengan wajah-Nya, tetapi Tuhan memalingkan wajah-Nya dari kita. Dan betapa ngerinya kalau Tuhan menyembunyikan wajah-Nya dari kita, memalingkan wajah atau menyembunyikan wajah, artinya tidak mau tahu, tidak mau kenal, tidak mau berhubungan, dan karena itu kita tidak mau menolong.
Bayangkan betapa pedihnya bila orang yang kita kasihi memalingkan wajahnya dari kita dan tidak mau memaafkan kesalahan kita, padahal kita telah meminta maaf dan menyesal kesalahan kita. Betapa pedihnya bila seseorang yang kita tahu bisa menolong kita tidak mau menolong dan malah menyembunyikan wajahnya dari kita dan tidak mau menemui kita. Saat ini saudara sekalian, saya tidak berani menjamin bahwa kita tidak akan mengalami saat di mana kita terpaksa menjerit, "Tolong Tuhan." Saya dapat membayangkan betapa ngerinya bila pada saat kita menjerit, Tuhan justru memalingkan wajahnya, Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Namun syukurlah firman Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahkan bukan itu saja, Tuhan juga memberi jaminan bahwa Dia memberi kasih karunia dan damai sejahtera, shalom, kepada kita. Namun jangan salah mengerti, memberi kasih karunia dan damai sejahtera bukan berarti asal kita berteriak kepada Tuhan, maka usaha kita sukses, kemudian kita tiba-tiba menjadi konglomerat. Bukan itu. Shalom berarti apapun yang kita alami, hati kita damai sejahtera. Saya mungkin tetap sakit, tetapi sakit yang saya derita tidak menakutkan saya lagi. Mungkin saya akan mengalami kegagalan dalam setiap usaha saya, tapi saya tidak akan jera untuk mencoba dan mencoba lagi. Mungkin saya hidup pas-pasan atau barangkali malah di bawah pas-pasan, tetapi saya tidak merasa kekurangan. Inilah yang sekarang ini terasa asing di telinga kita orang-orang masa kini. Kekurangan tetapi tidak merasa kekurangan. Ketika roh materialistis telah begitu jauh menguasai hati kita, kita akan terus merasa kekurangan, meski sebenarnya hidup kita berkecukupan. Pada zaman dulu, orang-orang yang mengalami kekurangan tidak pernah merasa kekurangan. Waktu kecil belum tentu seminggu sekali saya makan telur, itu pun cuma separuh. Di seminari kecil dulu, kalau bisa makan ikan, semua berebut, semua ingin mendapat kepala. Bukan karena enak, tetapi karena ukurannya lebih besar. Kami pernah tidak makan nasi selama berbulan-bulan, karena negara payit, bangkrut sesudah Gestapo. Kita makan saja bulgur, ubi, kekurangan tetapi tidak merasa kekurangan. Yang dipikirkan bukan tidak bisa makan telur setiap hari, melainkan nikmatnya ketika mendapatkan telur walaupun cuma separuh, hanya seminggu sekali. Itu damai sejahtera. Saudara sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menjalani hari demi hari, bulan demi bulan dalam tahun baru ini dengan memegang jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.